Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dengan materi pendidikan olahraga dan jasmani. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Tentu masih sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini masih tentang materi atletik, tapi yang dibahas yaitu tentang lompat jauh. Sebelumnya kita membahas tentang lari sprint atau lari pendek. Nah, sekarang kita memasuki ke materi lompat jauh. Lompat jauh itu adalah bagian dari atletik, yaitu pertama itu awalan, yang kedua tumpuan, ketiga loncatan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut. Aktivitas pembelajaran atletik melalui lompat jauh. Nah, lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat pada nomor lompat cabang olahraga atletik. Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik, yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, maupun lompat tinggi gala. Lompat jauh adalah satu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas lalu ke depan dalam upaya membawa titik berat badan atau momentum selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Baik, di sini Pokta akan menampilkan beberapa contoh gerakan-gerakan dalam melakukan lompat jauh. This is Luvo Manyonga, and the white flag goes up. So Oke, kita lanjutkan lagi dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh. Yang pertama ini ada aktivitas pembelajaran gerak dasar awalan atau ancang-ancang. Ya, di sini awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan. Kecepatan diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas lalu ke depan. Nah, guna awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Untuk memperoleh hasil lompatan yang maksimal, setiap melakukan awalan harus selalu dapat bertumpu pada balok. B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik tumpuan atau tolakan. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerak horizontal ke depan ke gerakan vertikal, yaitu ke atas, yang dilakukan secara cepat, di mana sebelumnya pelompat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir, sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Pada waktu akan melakukan tolakan, badan agak dikendangkan ke belakang. Kaki tumpu atau kaki yang akan digunakan untuk menolak lurus, sedangkan kaki ayun atau kaki belakang agak dibengkokkan. Berat badan berada pada kaki belakang, kedua tangan atau lengan ke belakang, dan kepala agak ditengadahkan, dagu agak diangkat, pandangan ke depan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerak spesifik melayang di udara. Sikap badan melayang di udara yaitu sikap setelah kita tolak menolakkan kaki pada balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan atas.
tinggi dan jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari besarnya kekuatan tolakan kaki. Dan pelompat harus meluruskan kaki tumpuan selurus-lurusnya dan secepat-cepatnya. D. Aktivitas pembelajaran gerak dasar mendarat. Sikap mendarat pada lompat jauh, baik gaya jongkok, gaya menggantung, maupun gaya berjalan di udara adalah sama. Pada waktu akan mendarat, kedua kaki di bawah ke depan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan. Kemudian, mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan mengeper. Dengan kedua lutut dibengkokkan atau ditekuk. Berat badan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Kepala ditundukkan, kedua tangan ke depan. Dua, aktivitas pembelajaran tahap-tahap lompat jauh. Yang pertama ini aktivitas pembelajaran tahap pertama. Di sini kita akan belajar mengamati dan memperagakan gerakan aktivitas dari tahapan yang pertama, yaitu yang satu, berlari dan menolak melewati bangku yang dipasang melintang, dan lalu dilanjutkan dengan mendarat. Melakukan pembelajaran ini secara berkelompok, kemudian melakukannya berulang-ulang sampai kalian dapat merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan. Kemudian aktivitas yang kedua, kalian pertama pancangkan seutas tali yang dipasang dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Kemudian kalian berdiri kurang lebih 4-5 meter di depan seutas tali tersebut. Lalu berlari, menolak, sikap di udara, dan mendarat melalui tali yang dipasang melintang. Melakukan pembelajaran ini secara berkelompok, lalu kalian melakukannya berulang-ulang sampai kalian dapat merasakan gerakan yang mudah untuk dilakukan. Berikutnya tahap ketiga. Yang pertama kita menempatkan 2 buah bangku senam, jaraknya antara bangku itu 1,5 meter, dan seutas tali yang dipasangkan melintang. Kemudian kalian berdiri kurang lebih 1 meter di depan tanda-tanda tersebut. Nah, lalu lakukan gerakan melangkah melalui atas bangku senam dan diakhiri dengan gerakan melangkah dengan tolakan melalui atas tali yang dipasang melintang lalu mendarat. Setelah itu berpindah tempat atau posisi. Nah, lakukan ini secara berkelompok dan lakukan secara berulang-ulang. Aktivitas pembelajaran tahap keempat yaitu yang pertama kalian berdiri kurang lebih 5-6 meter dari papan tolakan. Lalu kalian melakukan lomba lompat jauh yang diawali dengan posisi melangkah menghadap ke bak lompat. Lalu menolak dengan kaki depan atau kaki terkuat ke depan atas. Lalu lakukan ini secara berkelompok dan lakukannya berulang-ulang sampai kalian merasakan gerakan mana yang mudah untuk dilakukan. 3. Kesalahan dan perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. Cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh antara lain kurangnya kecepatan lari, langkah tidak tepat jaraknya, pada 4 langkah terakhir terlalu bernafsu, tolakan kurang keras, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kurang berani menjulurkan kaki ke depan, selalu mendarat dengan pantat. 4. Peraturan lompat jauh. Berikut adalah sejumlah peraturan dalam lompat jauh. Yang pertama, lintasan awal lompat jauh lebar minimum 1,22 meter dan panjang 45 meter. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan platisin untuk mencatat bekas kaki melompat jika ia berbuat salah tolak. Papan tolakan harus dicat putih, harus datar dengan tanah, dan harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. D. Lebar tempat pendaratan minimum 2,75
75 meter. Jarak antara garis tolak sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Nah, ini kita bisa lihat bentuk lapangannya atau lintasan lompat jauh. Lalu berikutnya yang E, permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tingginya atau datar dengan sisi atas papan tolakan. F, jika peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali giliran dan 8 pelompat dengan lompatan terbaik dapat melompat 3 kali lagi untuk menentukan pemenangnya. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang, semua peserta harus melompat 6 kali giliran. Semua lompatan diukur dari titik bebas terdekat di bak pasir atau pendaratan yang dibuat oleh setiap bagian badan ke garis tolakan dalam posisi siku-siku terhadap garis tolakan tersebut. Peserta diberikan waktu 1 giliran lompat hanya untuk selama 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua. Jika masih sama, dilihat lagi lompatan terbaik ketiga. Jika masih sama lagi, dilihat lompatan terbaik keempat, dan seterusnya sampai diketahui pemenangnya. Setelah melihat video tersebut, Bapak harap kalian dapat memahami dan menyimak apa itu olahraga lompat jauh. Kemudian kalian bisa mempraktikkannya di rumah bersama teman-teman. Cukup sampai di sini pembelajaran Bapak hari ini. Bapak sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.